Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Aldi, dan Nama saya Mas Ramdhani. di sini kami akan menjelaskan terkait materi tentang siklus audit sektor publik dan akuntabilitas publik. Pada materi siklus audit sektor publik akan dijelaskan oleh Saudari Imas. Baik, terima kasih untuk Kak Aldi memenuhi tugas audit sektor publik dengan nama dosen Muhammad Ali Akbar, SE, MSI, AKCA. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus audit sektor publik di pertemuan 9. Nah, untuk siklus audit sektor publik itu terdapat ada pemeriksaan siklus pendapatan, yang kedua ada pemeriksaan siklus belanja, yang ketiga ada pemeriksaan aktiva tetap, yang keempat ada pemeriksaan jasa personalia, dan yang kelima ada pemeriksaan siklus investasi dan pembiayaan. Terus yang keenam ada pemeriksaan siklus saldo kas. Ya, langsung aja untuk yang pertama ya, pemeriksaan siklus pendapatan. Tujuan dari audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam pos pendapatan daerah atau organisasi, dana, perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Resiko bawaan siklus pendapatan pada banyak organisasi sektor publik sangatlah tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus pendapatan, yang pertama yaitu ada volume transaksi yang selalu tinggi, yang kedua yaitu masalah akuntansi yang berkembang. Jenis koreksi pembukaan yang harus dilakukan atas pendapatan adalah sebagai berikut. Kesalahan pembuktian dana, kesalahan pembukuan dan atau penyajian saldo awal tahun anggaran sisa atau perhitungan anggaran tahun lalu. Yang pertama yaitu ada kesalahan pembukuan dan atau penyajian pendapatan daerah. Yang kedua ada kesalahan pembukuan dan atau penyajian saldo akhir tahun. Yang ketiga ada kesalahan penyajian dalam daftar lampiran perhitungan anggaran tahun anggaran perhitungan. Yang keempat yaitu ada kesalahan yang wajib dikoreksi oleh auditor yang terdiri dari kesalahan pembukuan atau kekeliruan pencatatan, ada kesalahan pembebanan, dan ada kesalahan penjumlahan dan pengurangan angka. Langsung ke pemeriksaan siklus belanja. Audit terhadap siklus belanja organisasi sektor publik terdiri dari audit terhadap belanja aparat atau pegawai atau SDM dan belanja pelayanan publik. Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan berikut. Yang pertama yaitu transaksi-transaksi dalam siklus belanja organisasi sektor publik sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan sektor publik. Kesalahan membedakan pengeluaran atau belanja untuk belanja aparat atau pegawai dan pengeluaran atau belanja untuk pelayanan publik akan menyebabkan laporan keuangan mengandung salah saji. Terus yang kedua, resiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi sangatlah tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya resiko bawaan siklus belanja ini yaitu yang pertama volume transaksi yang selalu tinggi, yang kedua pembelanjaan dan pengeluaran tanpa otorisasi yang dapat terjadi, yang ketiga yaitu ada pembelanjaan aset yang tidak perlu, yang keempat yaitu masalah akuntansi yang berkembang. Ke pemeriksaan aktiva tetap. Tes aktiva tetap ini sangat penting karena aktiva tetap memiliki porsi terbesar sebagai aset atau harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan. Siklus jasa personalia sangat penting karena merupakan komponen biaya utama
di hampir semua entitas. Siklus jasa personalia meliputi semua kejadian dan kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi atau penggajian. Kompensasi ini meliputi gaji, insentif lembur, komisi, dan berbagai bentuk tunjangan lainnya. Transaksi utama dalam siklus ini adalah transaksi gaji. Pemeriksaan siklus investasi dan pembiayaan. Pemeriksaan siklus investasi pembiayaan atau investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Investasi dalam surat berharga sebagai aktiva lancar merupakan investasi sementara yang bertujuan memanfaatkan dana yang tidak dipergunakan dalam jangka pendek untuk memperoleh laba seperti keuntungan modal. Pemeriksaan siklus saldo kas. Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Saldo kas meliputi kas di tangan atau yang disimpan dalam entitas, kas di bank, dan dana tertentu yang disisihkan, atau seperti dana kas kecil. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan, yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi di laporan keuangan. Yang pertama yaitu asersi keberadaan dan keterjadian saldo seperti saldo kas tercatat benar-benar pada tanggal neraca. Asersi kelengkapan. Saldo kas tercatat meliputi pengaruh semua transaksi kas yang telah terjadi. Asersi hak dan kewajiban adalah hal legal atas semua saldo kas yang tersaji pada tanggal neraca. Ada lagi asersi penilaian dan pengalokasian. Seperti saldo kas tercatat dapat direalisasi pada jumlah yang dinyatakan dalam neraca dan sesuai schedule pendukungnya. Ada lagi asersi pelaporan dan pengungkapan. Saldo kas telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat ke dalam neraca. Selanjutnya kami akan membahas terkait materi akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik. Definisi akuntabilitas publik ialah menurut Ihyaul Ulum MD, pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai berikut. Suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu, di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mahmudi, pengertian akuntabilitas publik dalam konteks organisasi pemerintah adalah sebagai berikut. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu ada jenis-jenis akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama, akuntabilitas vertikal, yang kedua, akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, di mana setiap pejabat atau petugas publik baik individu atau kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya. Dimensi akuntabilitas publik ada 5. Yang pertama ialah akuntabilitas hukum dan kejujuran. Yang kedua ada akuntabilitas manajerial. Yang ketiga akuntabilitas program. Yang keempat akuntabilitas kebijakan. Dan yang terakhir akuntabilitas finansial. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi. Sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan atau abuse of power, korupsi, dan kolusi.
Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja atau performance accountability, dan berkaitan pula dengan akuntabilitas proses atau proses accountability. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan, harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan atau stakeholder mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut. Akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif. Tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Dan materi terkait audit sektor publik. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apapun itu, semoga bisa diterima dengan baik. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.